Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Mudah-mudahan sol dan soleha senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran yang ketujuh ya, sol dan soleha. Pada pelajaran ketujuh ini kita membahas atau mempelajari tentang salah satu sifat yang ada pada manusia, yang ada pada kita, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Sifat ini ada, baik orang dewasa maupun anak-anak, ya, pasti memiliki sifat ini, ya. Karena ini perlu juga kita pelajari sehingga nanti kita tergolong yang manakah, ya. Ini ada dua sifat, ya. Yang pertama rajin dan lawannya malas, ya. Rajin dan malas. Ayo, bagaimana sol dan soliha selama ini? Sudah menjadi anak yang rajin atau masih sering bermalas-malasan, ya? Kalau yang sudah rajin, balik harap dipertahankan, ya, karena itu sifat atau akhlak yang mulia. Kalau yang masih suka malas-malasan, dilawan rasa malasnya, ya. Apa itu rajin? Rajin itu artinya giat dalam berusaha, tidak mudah putus asa, selalu mencoba dan mencoba walau belum berhasil, tapi dia terus mencoba lagi, berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, inilah sifat atau yang harus dimiliki oleh setiap kita, ya, sebagai seorang muslim. Dan ini merupakan akhlak yang terpuji, ya, sol dan soliha. Dan tentu ketika kita memiliki sifat rajin ini, ya, akan selalu dipermudah, ya, mendekatkan kita kepada keberhasilan. Kita dimudahkan dalam belajar karena kita rajin. Kemudian cita-cita kita insya Allah, ya, akan tercapai karena kita terus berusaha, ya, tidak mudah menyerah. Kemudian juga, ya, kita sebagai seorang muslim harus rajin belajar, ya, rajin belajar, ya. Maka ketika waktu belajar, ya, kita harus rajin, tidak bermalas-malasan, ya. Karena rajin itu pangkal pintar. Orang yang rajin itu insya Allah dia akan pintar, ya. Kemudian berbeda dengan lawannya yaitu malas. Orang yang malas dia akan bodoh, ya. Gimana mau pintar, belajar aja tidak mau, ya kan? Seperti itu. Rajin dalam belajar, rajin membantu orang tua, membantu umi, membantu abi, ya. Harus rajin. Bukan hanya belajar saja, ya. Kemudian juga rajin untuk sholat. Nah, ini, ya, sholat yang 5 waktu kita harus kerjakan, kita harus laksanakan supaya Allah makin cinta, Allah melindungi kita, dan kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke surga kelak, ya. Nah, seperti itu. Jadi harus rajin dari segala sisinya, ya. Baik di rumah maupun di luar juga harus rajin, ya. Tidak bermalas-malasan. Tentunya ada gambaran, ya, dari seorang ulama kita, ya, namanya sudah tidak asing lagi, yaitu Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama, ya. Dan walaupun beliau sudah meninggal, ya,
ratusan tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali, akan tetapi ya, nama beliau masih selalu disebut. Kemudian karangan-karangan beliau masih dipelajari dan dibaca. Disebabkan karena Imam Syafi'i itu ketika kecil rajinnya luar biasa saleh dan salihah, ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau sudah menghatamkan Al-Qur'an ya di usia 7 tahun. Sudah hafal ya. Sudah hafal Al-Qur'an di usia 7 tahun. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan saudara dan soleha diberikan kemudahan untuk bisa menjadi para hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin ya. Walaupun mungkin di usia 7 tahun masih menghafal juz amma ya, tidak usah bersedih. Tidak usah bersedih. Nah, kembali lagi dengan Imam Syafi'i ini. Kemudian pada usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah menghafal kitabnya Imam Malik, gurunya beliau, ya, Al-Muwatta, yang isinya ribuan hadis. Masya Allah, 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab hadis Al-Muwatta milik Al-Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Nah, di usia seperti itu Imam Syafi'i sudah banyak menghafal. Apakah karena Imam Syafi'i malas? Tidak mungkin. Kalau Imam Syafi'i malas, tidak mungkin Imam Syafi'i bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal hadis, ya. Imam Syafi'i pada saat itu ya, di waktu kecilnya beliau sangat rajin sekali belajarnya, ya. Bahkan mungkin waktu bermainnya sangat sedikit, berbeda dengan kita, ya. Soleh dan soleha bagaimana nih ketika diajak main sama temannya, semangat, tapi disuruh belajar kurang semangat, ya. Kita ketika main boleh ya, tapi ketika belajar kita harus serius, sungguh-sungguh, harus rajin ya, harus semangat agar dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ketika beliau sudah hafal Quran, beliau duduk di majelis para ulama ya, mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh para ulama pada saat itu ya, insyaallah. Dan beliau di antara murid yang tidak memiliki uang. Orang tua beliau orang yang miskin, tidak mampu ibunya membelikan Imam Syafi'i itu buku untuk menulis ya. Beliau antusias sekali mendengarkan guru-gurunya menyampaikan ilmu, ya, tentunya tidak ingin terlewat apa yang disampaikan oleh guru-guru dari Imam Syafi'i ini. Beliau berinisiatif ingin menulis, akan tetapi soleh dan solihah lagi lihat Imam Syafi'i tidak punya buku. Berbeda dengan kita, wah, buku kita banyak ya. Ada buku tulis, ada buku gambar, ada buku cerita, ada buku pelajaran, ada buku ini, ada buku itu, ada buku ini, ada buku itu ya. Tapi Imam Syafi'i tidak punya uang untuk beli buku. Apakah beliau patah semangat? Tidak ya. Beliau tetap rajin dalam menuntut ilmu. Beliau berinisiatif untuk menulis pelajaran yang disampaikan guru dengan bongkahan tulang ya. Insya Allah, lihat Imam Syafi'i ya mengandalkan ya tulang ya, dari tulang hewan, kemudian dari tulang tersebut Imam Syafi'i menulis pelajaran atau hadis yang disampaikan oleh gurunya. Luar biasa. Sampai di rumah dikumpulkan di sebuah tempayan ya, sampai sudah banyak ya. Seperti itulah Imam Syafi'i, walaupun miskin, tidak kuat membeli buku ya, Imam Syafi'i terus belajar, tidak patah semangat ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini contoh ya, mudah-mudahan kita termotivasi ya menjadi anak muslim dan muslimah yang rajin seperti Imam Syafi'i, imam kita ya. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi namanya tetap disebut-sebut ya, dipuji-puji ya, dipelajari karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau ya, menjadi imam Ahlus Sunnah, imam yang dikenang ya sepanjang masa, disebabkan karena rajin belajar ya. Nah, tadi apa lawannya? Lawannya itu malas. Lawan dari sifat rajin adalah malas ya. Kebalikan dari rajin, malas termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang jelek ya. Malas beribadah salah satu sifat orang munafik. Dan setan, soleh dan solihah, senang, suka dengan orang-orang yang malas ya. Malas itu lebih mendekatkan kepada seorang kepada kegagalan. Malas belajar menjadikan orang itu bodoh ya.
kerjaannya tidur, malas-malasan, nah giliran main semangat, ya giliran main semangat. Mudah-mudahan soleh dan solehah tidak seperti itu ya. Ya, dan malas merupakan sifat yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa supaya kita dijauhkan dari sifat malas, ya. Kadang kita malas, diganggu setan, ya, suruh belajar sama Umi Abi nggak mau, disuruh sholat nggak mau karena malas, ya, itu sedang diganggu setan, ya. Kita berlindung pada Allah, ya, dari gangguan setan. Kemudian juga kita berdoa, ya. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa untuk menghilangkan rasa malas. Ada yang sudah tahu belum doanya? Ya, kalau belum tahu, ya, kita baca, mudah-mudahan nanti bisa dihafal ya saudara dan salihah. Nah, ini doa berlindung dari rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Itu doanya. Ya, sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Mudah-mudahan kita dilindungi, dijauhkan dari sifat malas, ya. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.